Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting untuk aktivitas manusia di era modern saat ini. Mulai dari sistem transportasi, sumber listrik, hingga aktivitas industri, semuanya menggunakan energi. Manusia bahkan sangat bergantung dengan energi. Namun, tahukah Anda bahwa sumber energi saat ini yang paling umum digunakan adalah energi fosil? Dan energi fosil ini ternyata cadangannya semakin menipis. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan mikrob. Bagaimana peranan mikrob untuk menghasilkan energi terbarukan akan kita bahas hari ini pada mata kuliah Mikrobiologi Dasar dengan judul Mikrob dan Energi Terbarukan. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini adalah definisi energi terbarukan, biomasa sebagai sumber energi, biofuel, dan tahapan-tahapan produksi bioetanol, serta jenis-jenis mikrob apa saja yang dapat digunakan untuk produksi bioetanol. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah yang tersedia dalam jumlah yang melimpah serta dapat digunakan secara berkelanjutan. Seperti sinar matahari, angin, arus air, energi geotermal, dan biomasa tumbuhan maupun mikroalga. Jenis energi terbarukan yang akan kita bahas kali ini adalah biofuels yang merupakan bahan bakar yang berasal dari biomasa organisme. Biofuels terbagi menjadi dua, yaitu bioetanol dan biodiesel yang dapat digunakan sebagai sumber energi transportasi dan mesin lainnya. Bioetanol adalah bahan bakar etanol yang berasal dari fermentasi biomasa tumbuhan. Sedangkan biodiesel adalah minyak yang berasal dari tumbuhan atau organisme yang lainnya. Di antara kedua jenis biofuels tersebut, yang akan kita perdalam kali ini adalah bioetanol. Seiring dengan perkembangan pengetahuan, bioetanol terbagi menjadi dua generasi. Generasi pertama adalah generasi yang memproduksi etanol dari gula-gula sederhana seperti pati dan jenis gula-gula lainnya. Umumnya, gula sederhana ada pada tanaman pangan, antara lain jagung, kentang, dan tebu. Namun hal ini kemudian menimbulkan konflik antara pemenuhan pangan dan energi, sehingga muncul generasi kedua. Generasi kedua adalah generasi yang menggunakan substrat-substrat yang kompleks, misalnya lignoselulosa yang diperoleh dari limbah-limbah pertanian seperti jerami padi, tongkol jagung, atau limbah pertanian yang lainnya, sehingga perlu pretreatment terlebih dahulu untuk dikonversi menjadi gula sederhana sebelum fermentasi. Bagaimana produksi bioetanol dapat dilakukan? Berikut tahapannya. Tahap pertama adalah pretreatment. Biomasa dimasukkan ke dalam chamber ditambah dengan air dan pemanasan, lalu uapnya dikeluarkan. Pemberian asam juga dapat dilakukan pada tahapan ini. Kemudian dapat ditambahkan senyawa basa untuk menetralisir pH. Tahap kedua adalah hidrolisis enzimatik. Pada tahap ini, rantai polimer gula, misalnya selulosa, akan dipotong oleh enzim menjadi gula sederhana, misalnya glukosa, silosa, dan arabinosa. Tahap ketiga adalah fermentasi oleh mikrob. Pada tahap ini, mikrob menggunakan gula pentosa atau heksosa sebagai sumber energinya dan mengubahnya menjadi asam pirufat, asetaldehid, dan selanjutnya dapat menghasilkan etanol. Etanol selanjutnya dipisahkan dari air melalui proses destilasi dan dehidrasi pada tahap selanjutnya. Kemudian etanol yang murni akan dialirkan pada tank khusus. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan tadi, ternyata mikrob memiliki peranan yang sangat penting dalam produksi bioetanol. Lalu,
Jenis-jenis mikrob apa saja yang memiliki karakter unggul dan dapat dimanfaatkan untuk produksi bioetanol? Temukan jawaban dan penjelasannya pada video pembelajaran berikutnya.